Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini 2 hari ini tukang tempe yang suka lewat jam 6 pagi di depan rumah ini, lewat sini, lewat jalan ini nggak nongol ya. Katanya saya lihat di ini ada demo tukang tempe nggak jualan sampai hari Rabu ya. Jadi ada masalah ya soal kedelainya meroket. Biasanya kata Pak, sebulan yang lalu saya tanya dia, tukang tempe itu Pak siapa sih, Darius ya, umur 63 tahun atau 65 tahun. Dia tiap hari nyetor ke tokenya itu kedelai 1 kilo. Dia beli 1 kilo 10.000. Itu omongan sebulan yang lalu ya. Tapi setiap jualan gitu dia setor 10.000 sekilo, dan dia perlu 50 kilo, jadi nyetor sehari 500.000. Karena dia bawa 50 kilo di sepeda itu kiri kanan ya. Padahal harga pemerintah itu 9.000. Jadi toge itu jual utangan tuh 10.000, masih kedelai dulu ya, dinaikin 1.000 harganya. Sekarang naik itu katanya 13.000 kilo sekilo. Ya tentu menjerit pengrajin tempe ya se-Jabodetabek, katanya mau demo, dan sudah demo itu nggak ada 2 hari. Jadi ini pemerintah ya yang jadi persoalan, itu keputusan politik pemerintah yang bisa menjelaskan ini. Kenapa? Karena kita impor kedelai ya. Produksi nasional itu 50.000 ton ya, sementara kebutuhan kita itu kedelai 500.000 ton. Jadi yang 400.000 ton itu impor dari Amerika, mungkin dari negara-negara lain, dan tentu harganya internasional. Kenapa persoalannya kok kita nggak bisa swasembada kedelai gitu loh? Kalau dulu pemerintahan baru itu 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu itu mencanangkan stop impor, betul-betul serius gitu, stop impor kedelai, stop impor beras, itu betul-betul kita jadi mandiri sekarang 7 tahun itu. Ini malah bikin food estate singkong. Dananya triliunan tapi hasil singkong yang diurus Prabowo itu loh. Terus bikin Faisal Basri marah. Kebijaksanaan kok yang hasilnya singkong, itu kan goblok. Bahasanya begitu di video. Singkong kan ditanam di rumah-rumah, di penduduk ya. Nah sekarang kedelai ini harus memang diurus serius ya untuk pemerintahan yang mendatang ya. Apa nggak bisa ya? Konon kalau 1 hektar itu di Amerika itu menghasilkan 5 ton kedelai, sementara di Indonesia karena varietasnya itu belum diteliti, belum punya varietas unggul, itu 1 hektar hanya 1,3 ton kedelai, sementara Amerika 1 hektar itu produksi kedelainya 5 ton ya. Masa kita nggak punya ahli sih meneliti atau melakukan rekayasa genetika sehingga 1 hektar itu bisa menghasilkan kedelai 10 ton gitu loh, atau 7 ton gitu, bisa lah ya. Jadi ini persoalan yang serius dan persoalan kemauan politik, bagaimana pemerintah menuntun ya rakyat untuk melakukan swasembada kedelai untuk kebutuhan dalam negeri. Karena nggak didorong, nggak dituntun, nggak difasilitasi, sehingga kita impor memang lebih mudah dan lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, dapat komisi besar dengan impor, dapat margin. Nggak ada kepikiran swasembada, mumpung bisa impor. Nah, petani secara jangka panjang kecekek, harganya melarat, ya nggak peduli ya kan, impor. Salam Pak, tadi dibicarain ini sama Pak siapa itu, orang bawah suruh masang si ompong itu katanya.
Itu aja pesan dari kemari. Assalamualaikum. Beli cilok. Cilok katanya. Mana? Cilok. Ente Gerobak doang. ente nggak mau suka tempe nggak? Tempe. Tempe resik. Tempe. Suka tempe nggak? Suka makan tempe nggak deh? Ngegeremet Pak, saya kalau makan tempe. Ngegeremet tuh apaan? Ngegeremet. Mati. Oh, rematik, iya. Ente rakyat nggak doyan tempe ya? Susah Pak. Hah? Susah makan lagi. Saya Pak spaghetti hotdog. Ah, itu macam-macam. Jadi kembali ke topik awalnya, ini persoalan mengatasi kelangkaan kedelai ini memang harus betul-betul mulai dipikirkan dan diseriusi mulai tahun ini, bagaimana menjadikan beberapa daerah itu dipilih menjadi sentra kedelai gitu loh, dan ilmuwan-ilmuwan itu dikerahkan untuk melakukan penelitian rekayasa biologi untuk menghasilkan varietas unggul kedelai. Itu 1 ton itu bisa 1 hektar itu bisa 10 ton gitu loh. Konon di Jember itu ilmuwan-ilmuwan di Jember sudah menghasilkan varietas unggul tapi tidak didukung pemerintah, katanya begitu ya. Jadi 1 hektar itu sudah menghasilkan 3,2 ton katanya, kata Ketua Kadin Jatim kalau nggak salah Pak siapa, adik ya, adik apa adik ya. Jadi sebenarnya bisa, ini tinggal dukungan politik dari pemerintah. Nanti kita sebagai bangsa memiliki produksi berlimpah kedelai, jadi nggak usah impor lagi dari negara-negara seperti Amerika itu, ya kan? Dan pengusaha-pengusaha itu nggak usah bermain mata lagi dengan pejabat untuk dapat komisi, ya toh? Dapat keuntungan ya dua belah pihak lah, yang satu izin, yang satu dagang gitu kan ya. Importir itu loh, kan itu lebih mudah meraup keuntungan yang sangat besar ya dengan impor segala macam impor nih, termasuk impor kedelai. Kita harapkan sih pemerintahan yang baru nanti itu betul-betul bagaimana menggariskan sebuah strategi Indonesia menjadi pusat ya, pusat eksportir buah-buahan dan juga agrobisnis gitu mestinya. Buat apa ada IPB, Institut Pertanian Bogor, atau fakultas-fakultas pertanian di berbagai universitas negeri kalau nggak menghasilkan ilmuwan-ilmuwan hebat atau menghasilkan satu produk yang bisa dinikmati ya, tanaman, buah dan lain-lain yang bisa dinikmati oleh warganya sendiri. Jadi kembali persoalan politik ya, kalau masih kekuasaan masih dicengkram oleh para kartel semacam mafia dalam tanda petik ya, mafia kedelai ya, dan tidak bisa melawan kekuasaan untuk berpihak kepada rakyat ya, rakyat akan tetap susah dan selalu akan mengalami kelangkaan atau lenyapnya kedelai dari tahun ke tahun. Solusinya itu tadi, solusinya nanam kedelai sendiri di tanah pertanian yang luas di Indonesia, yang kata Multatuli adalah Indonesia ini sepotong surga di Katulistiwa. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.